Namaku Sari. Aku lahir dan dibesarkan di kaki hutan Kanekes, tanah yang bagi orang Badui bukan sekadar tempat tinggal, melainkan titipan leluhur. Sejak kecil aku diajarkan untuk berjalan pelan, bicara seperlunya, dan menundukkan hati di hadapan alam. Tapi tak seorang pun mengajarkanku bagaimana rasanya direndahkan oleh orang yang kau sebut rumah. Aku menikah muda, seperti kebanyakan gadis di kampungku. Suamiku, Jaya, berasal dari Baduy luar. Ia dikenal pandai bicara, sering dipercaya menjadi perantara tamu dari luar. Awalnya aku bangga. Kupikir, hidup bersamanya akan tenang. Ternyata aku salah. Hari itu, di Balai Bambu, beberapa orang berkumpul. Ada kerabat, tetua, dan pamannya Jaya yang jarang pulang dari luar wilayah. Aku datang membawa air minum, seperti biasa. Tapi ketika aku hendak meletakkan kendi, Jaya berkata keras. Cukup keras untuk didengar semua orang. Sudah, kamu di belakang saja. Kamu itu cuma pembantu rumah. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Kata-kata itu jatuh seperti batu. Tanganku gemetar. Tak ada yang menatapku, tapi diam mereka lebih menyakitkan dari tawa. Aku istri sahnya. Tapi di matanya, aku tak lebih dari bayangan. Aku menunduk, kembali ke sudut ruangan. Dadaku sesak, tapi aku tak menangis. Gadis Badui diajarkan untuk kuat dalam diam. Namun pamannya, Akirangga, tiba-tiba berdiri. Suaranya pelan, tapi tegas, seperti tanah yang tak bisa digeser. Jaya, katanya, perempuan yang kamu rendahkan itu bukan pembantu, dia amanah. Semua mata beralih. Jaya tertawa kecil, meremehkan. Amanah apa Ki? Dia cuma... Belum selesai kalimatnya, Akirangga memotong. Dia anak dari perempuan yang dulu menyelamatkan nyawaku di hutan. Dan tanah yang kamu tempati sekarang, atas namanya. Wajah Jaya berubah, tawa lenyap, napasnya tercekat. Aku mengangkat kepala untuk pertama kalinya hari itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, diamku selama ini menyimpan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Balai Bambu itu mendadak sunyi. Bahkan suara angin dari hutan pun terasa enggan masuk. Jaya berdiri kaku. Matanya menatap Akirangga, lalu beralih padaku. Tatapan yang tak pernah kubaca sebelumnya. Bukan marah, bukan meremehkan. Takut. Aki bercanda. Jaya akhirnya berkata, tertawa dipaksakan. Tanah ini tanah keluarga. Akirangga menggeleng pelan. Rambut putihnya bergerak pelan, seolah mengikuti irama waktu yang lebih jujur dari manusia. Tanah tidak pernah milik keluarga yang sombong, katanya. Ia milik orang yang dijaga leluhur. Aku meremas ujung kain sarungku. Kata-kata itu terasa berat, seperti membuka pintu yang selama ini ditutup rapat oleh ibuku. Ia selalu berkata, tidak semua kebenaran harus dibicarakan. Tunggu waktunya. Mungkin ini waktunya. Para tetua mulai berbisik. Nama ibuku disebut pelan-pelan. Beberapa wajah tua menunduk, seolah mengingat sesuatu yang lama terkubur. Jaya melangkah mendekat ke arahku. Suaranya kini rendah. Sari, kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tak menunduk. Karena kamu tidak pernah bertanya, jawabku pelan. Dan karena sejak awal, kamu tak pernah ingin tahu siapa aku. Kata-kataku sederhana, tapi wajahnya runtuh. Ia terbiasa didengar, bukan mendengar. Malam itu kami pulang tanpa bicara. Di rumah bambu kami, Jaya duduk membelakangiku. Api tungku kecil menyala redup. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa, tapi tanganku kini lebih tenang. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bukan karena tanah, bukan karena pengakuan, tapi karena aku akhirnya berani berdiri di tempatku sendiri. Aku malu hari ini, Jaya berkata tiba-tiba tanpa menoleh. Di depan semua orang. Aku berhenti mengaduk sayur. Aku malu setiap hari, jawabku. Tapi aku memilih diam. Ia terdiam lama. Di luar, suara hutan mengalun seperti saksi yang tak pernah memihak. Malam itu, Jaya tidak memarahiku, tapi juga tidak meminta maaf. Dan aku tahu, perubahan sejati tidak datang bersama kata-kata, melainkan keputusan. Di kejauhan, aku mendengar suara langkah. Esok hari, kampung tak akan sama. Tanah, rahasia,
dan harga diri telah saling bersentuhan. Dan ketika itu terjadi, tak ada yang bisa kembali seperti semula, termasuk pernikahanku. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Aku terbangun sebelum ayam hutan berkokok. Jaya masih berbaring, membelakangiku. Semalaman kami tidur dalam satu ruangan, tapi jarak di antara kami terasa lebih jauh dari hutan di seberang bukit. Saat aku keluar rumah, bisik-bisik sudah menungguku. Perempuan-perempuan yang biasa menyapaku dengan anggukan kini saling berpandangan. Tak ada yang berani bertanya, tapi mata mereka penuh tanda tanya. Nama ibuku, Inah, yang selama ini jarang disebut, kini beredar seperti angin yang tak bisa ditangkap. Katanya dulu ibumu dititipi tanah karena menolong orang besar, bisik seseorang. Katanya juga dia disuruh diam seumur hidup, saut yang lain. Aku terus berjalan, menahan dada yang bergetar. Ibuku memang wafat tanpa banyak cerita. Ia hanya meninggalkan pesan pendek. Kalau suatu hari kamu direndahkan, ingat, kamu tidak kecil. Menjelang siang, Jaya dipanggil para tetua. Aku tidak ikut. Tapi aku tahu, di balai bambu itu, namaku akan disebut, bukan sebagai istri, melainkan sebagai asal-usul. Saat Jaya pulang, wajahnya kusut. Ia duduk di lantai menatap tanah. Mereka bertanya tentangmu, katanya. Tentang ibumu, tentang tanah. Aku menuangkan air ke cangkir kayu dan menyerahkannya padanya. Tanganku tidak gemetar. Apa jawabanmu? Tanyaku. Ia menelan ludah. Aku bilang aku tidak tahu. Aku mengangguk. Jawaban itu jujur, tapi juga telanjang. Untuk pertama kalinya, Jaya menyadari bahwa rumah yang ia pijak berdiri di atas sesuatu yang bukan kekuasaannya. Sari, ucapnya pelan, kalau tanah itu benar atas namamu, kenapa kamu tidak menggunakannya? Aku menatap api tungku. Karena tanah bukan alat untuk menindas, jawabku. Dan karena aku ingin dihormati bukan karena itu. Kata-kataku membuatnya terdiam. Mungkin baru hari ini ia melihatku bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia utuh. Sore itu, Akirangga datang. Ia duduk bersila, menatapku lama. Diammu terlalu lama, katanya. Sekarang kampung sudah tahu. Kamu harus memilih. Tetap di balik bayangan, atau berdiri dengan namamu sendiri. Aku menarik napas panjang. Di kejauhan, hutan berdiri tegak, tak pernah menjelaskan dirinya, tapi selalu dihormati. Aku akan berdiri, kataku akhirnya. Pelan-pelan, dengan caraku. Akirangga tersenyum. Jaya menunduk. Dan di saat itulah aku tahu, perubahan tidak lagi bisa dihentikan. Bukan karena tanah, tapi karena aku tak lagi takut pada suaraku sendiri. Perubahan di kampung tidak datang dengan suara keras. Ia datang lewat sikap, lewat cara orang menatap, lewat jarak yang tiba-tiba tercipta. Sejak pagi itu aku merasakannya. Perempuan-perempuan yang dulu memintaku membantu menenun kini berbicara lebih hati-hati. Beberapa bahkan memanggil namaku dengan lebih sopan. Bukan karena hormat sepenuhnya, lebih karena waspada. Aku bukan lagi istri Jaya semata. Aku kini disebut sebagai anak Inah. Dan itu membuat Jaya gelisah. Ia mulai sering pulang terlambat. Katanya ada urusan kampung, tapi aku tahu, ia sedang mempertahankan sesuatu yang perlahan terlepas dari genggamannya. Pengaruhnya, namanya, harga dirinya di depan orang-orang yang dulu ia pimpin dengan suara lantang. Suatu sore ia pulang dengan wajah keras. Kamu bicara apa pada Akirangga? Tanyanya tanpa salam. Aku tetap menenun, tak mengangkat kepala. Aku hanya bilang aku ingin hidup tenang. Tenang? Ia tertawa pendek. Sekarang semua orang membicarakan kita. Tentang kamu, tentang tanah. Aku berhenti menenun, menatapnya lurus. Mereka membicarakan kebenaran yang kamu takuti, kataku. Bukan aku. Kata-kataku membuatnya terpaku. Ia ingin marah, tapi tak menemukan celah. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak bicara dengan nada memohon. Malam itu, seorang tamu datang. Orang luar, bukan Badui. Ia duduk bersama Jaya di teras, berbicara pelan tapi panjang. Aku tidak mendekat, tapi aku mendengar namaku disebut. Kalau tanah itu bisa dipinjamkan, kata tamu itu. Hatiku mengeras. Bukan karena serakah, tapi karena aku tahu, inilah awal dari niat yang salah. Setelah tamu itu pergi, aku mendekati Jaya. Kamu ingin menggunakan namaku tanpa bertanya? Tanyaku. Ia terdiam, lalu berkata lirih. Aku hanya ingin kita dihormati lagi. Aku menggeleng. Hormati aku dulu. Kalimat itu membuatnya kehilangan suara. Keesokan harinya, Akirangga memanggilku.
Di hadapan beberapa tetua, ia berkata jelas, tanpa meninggikan suara, mulai hari ini, urusan tanah dan nama Ina hanya akan dibicarakan dengan Sari. Balai bambu itu sunyi. Jaya menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku berdiri di tengah ruang. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai diriku sendiri. Aku tahu, setelah ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, diamku tak lagi melindungi siapapun. Sejak keputusan para tetua diumumkan, rumah kami tak lagi terasa sama. Jaya lebih sering diam. Bukan diam yang tenang, melainkan diam yang penuh hitungan. Aku bisa merasakannya dari caranya memandang. Seolah setiap langkahku kini perlu ia ukur, bukan lagi ia perintah. Pagi itu, aku pergi menemui Biramina, sahabat lama ibuku. Ia tinggal di ujung kampung, dekat sungai kecil yang jarang dilewati. Dari dialah, perlahan, kisah ibuku mulai terbuka. Ibumu bukan perempuan biasa, katanya sambil menganyam. Dia kuat, tapi memilih disalahpahami. Aku mendengarkan tanpa menyela. Dulu, bertahun-tahun lalu, terjadi pelanggaran adat oleh orang luar. Tanah hampir dirampas. Ibuku berdiri di depan, menolak dengan caranya sendiri, tanpa teriak, tanpa senjata. Ia berjalan berhari-hari, menembus hutan untuk mencari Aki Rangga, menyampaikan pesan leluhur. Ia selamatkan banyak orang, lanjut Biramina. Tapi sebagai gantinya ia diminta diam, agar kampung tetap utuh. Dadaku sesak. Selama ini ibuku memikul beban yang tak pernah ia ceritakan padaku. Dan aku hampir mengulanginya. Saat aku pulang, Jaya sudah menungguku. Wajahnya tegang. Kamu kemana? Tanyanya. Mencari kebenaran, jawabku jujur. Ia menghela napas panjang. Aku takut kehilangan semuanya. Aku menatapnya lama. Aku sudah kehilangan diriku sendiri bertahun-tahun, kataku pelan. Dan kamu tidak melihatnya. Kalimat itu membuat matanya basah. Tapi air mata saja tak cukup menebus luka. Malam itu ia berkata sesuatu yang tak pernah kudengar sebelumnya. Kalau aku berubah, apakah kamu masih mau tinggal? Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, pertanyaan itu bukan tentang kekuasaan, tapi tentang keberanian. Aku menjawab dengan jujur. Aku mau hidup dengan orang yang menghormatiku. Entah itu kamu, atau aku sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara, berat namun jujur. Di luar, hutan tetap berdiri. Ia tak memilih siapa yang menang. Ia hanya mengingat siapa yang setia. Dan aku mulai mengerti, perjalanan ini bukan tentang tanah, bukan tentang nama. Ini tentang luka lama yang akhirnya diberi suara. Hari itu hujan turun sejak pagi. Bukan hujan deras, tapi rintik yang membuat tanah lengket dan langkah terasa berat. Seperti perasaanku, Jaya duduk di depan rumah, menatap jalan setapak yang basah. Ia tahu hari ini para tetua akan berkumpul kembali. Orang luar yang datang tempo hari mengajukan permintaan resmi, menggunakan sebagian tanah untuk jalur dagang. Dan nama yang mereka sebut bukan Jaya. Namaku. Kamu tidak perlu datang, kata Jaya sebelum aku melangkah. Nadanya berbeda, tidak memerintah, tidak merendahkan, lebih seperti takut. Aku harus, jawabku. Ini tentang aku. Di balai bambu, suasana tegang. Orang luar itu duduk bersila, membawa janji dan kata-kata manis. Beberapa warga terlihat bimbang. Jalan dagang berarti uang, kemudahan, dan perubahan. Tapi juga berarti batas yang mulai dilanggar. Aku berdiri ketika Aki Rangga mempersilahkanku bicara. Aku tidak menolak kemajuan, kataku pelan. Tapi tanah ini bukan milik satu orang. Ia dijaga bersama. Dan aku tidak akan mengizinkan namaku dipakai untuk melukai apa yang dititipkan. Orang luar itu tersenyum tipis. Kamu sendirian, katanya, tanpa suamimu. Aku menoleh. Jaya berdiri di belakang, wajahnya pucat. Semua mata tertuju padanya. Inilah saatnya. Ia tahu. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak ingin jawabanku bergantung padanya. Aku tidak sendirian, kataku mantap. Aku berdiri bersama adat. Keputusan pun diambil. Permintaan ditolak. Suasana balai hening, lalu perlahan lega. Dalam perjalanan pulang, Jaya berjalan di sampingku. Lama ia diam, lalu berkata lirih, hari ini, aku belajar. Aku menatap jalan di depan. Belajar apa? Bahwa menghormatimu bukan berarti aku kehilangan diriku, katanya. Justru aku baru menemukannya. Aku tidak langsung menjawab, karena kepercayaan bukan dibangun oleh satu hari. Malam itu,
Kami duduk tanpa jarak. Tidak ada janji besar, tidak ada permintaan maaf berlebihan, hanya keheningan yang tidak lagi menekan. Dan aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, pilihanku tak akan lagi diwakilkan oleh siapapun. Keputusan menolak orang luar tidak berhenti di balai bambu. Ia berjalan dari mulut ke mulut, keluar dari hutan, menyentuh dunia yang tak pernah benar-benar peduli pada adat. Beberapa hari kemudian, Jaya pulang dengan wajah keras kembali. Tapi kali ini bukan kemarahan, melainkan tekanan. Mereka bilang aku penghambat, katanya sambil duduk lelah. Katanya sejak aku menikah denganmu, aku berubah, tidak lagi berguna. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai manusia yang sedang kehilangan tempat, bukan penguasa kecil yang merasa terancam. Apa yang kamu rasakan? Tanyaku. Ia terdiam lama, kosong. Jawaban itu jujur, dan kejujuran seringkali menyakitkan. Keesokan harinya, kabar lain datang. Beberapa warga mulai menjauh dari kami. Ada yang terang-terangan menyalahkanku, mengatakan aku membawa masalah, membawa nama ibuku yang terlalu besar. Aku mendengarnya saat menimba air. Kata-kata itu menusuk, tapi aku tidak lari. Malamnya aku berkata pada Jaya, inilah harga berdiri. Ia mengangguk, dan aku baru merasakannya sekarang. Tak lama kemudian, Aki Rangga datang membawa kabar yang lebih berat. Akan ada pertemuan adat besar. Bukan hanya membahas tanah, tapi posisi Jaya sebagai perantara kampung. Namamu dipertanyakan, kata Aki Rangga pada Jaya. Karena caramu memperlakukan istrimu dulu. Jaya menunduk dalam, tak ada pembelaan. Aku berdiri di sampingnya. Kalau dia harus belajar, biarkan dia belajar. Tapi jangan menilai masa depan dari kesalahan lama. Semua mata tertuju padaku. Aku tidak sedang membelanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang percaya pada perubahan. Aki Rangga mengangguk pelan. Perubahan harus dibuktikan. Malam itu Jaya berkata sesuatu yang menggetarkan. Kalau aku harus melepas peranku, apakah kamu masih mau berjalan bersamaku? Aku menatapnya lama, lalu menjawab, aku mau berjalan dengan orang yang berjalan sejajar. Jawaban itu bukan janji, tapi harapan yang jujur. Dan di bawah langit hutan, aku sadar, keberanian bukan tentang melawan dunia, tapi bertahan saat dunia menguji niatmu. Pertemuan adat besar berlangsung 3 hari kemudian. Orang-orang datang dari berbagai sudut wilayah. Wajah-wajah yang jarang terlihat kini duduk sejajar, membawa ingatan lama dan penilaian baru. Aku duduk di belakang, seperti kebiasaan lama. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, kehadiranku sudah cukup terasa. Jaya dipanggil ke tengah. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya saat ia berbicara. Tak ada kata membela diri. Ia mengakui kesalahannya, cara bicaranya, caranya memandangku, caranya merasa lebih tinggi hanya karena suara dan peran. Aku belajar terlambat, katanya, tapi aku belajar. Beberapa orang mengangguk. Beberapa tetap dingin. Masa lalu tidak mudah dihapus, apalagi di tanah yang ingatannya panjang. Lalu namaku disebut. Aku berdiri, langkahku mantap. Jantungku berdetak keras, tapi aku tidak menunduk. Aku tidak datang untuk menuntut apapun, kataku. Aku hanya ingin hidup sesuai adat, menghormati, bukan menguasai. Diam bukan berarti setuju, dan berbicara bukan berarti melawan. Kalimat itu menggantung lama. Lalu Aki Rangga berdiri. Anak Inah tidak melanggar adat, katanya tegas. Ia justru mengingatkan kita. Keputusan pun diambil. Jaya tidak dicopot sepenuhnya, tapi perannya dibatasi. Sebuah kesempatan kedua. Bukan hadiah, melainkan ujian. Dalam perjalanan pulang, Jaya berjalan sedikit di belakangku. Lalu ia mempercepat langkah, sejajar. Terima kasih, katanya. Aku menoleh. Jangan berterima kasih padaku, jawabku. Buktikan. Malam itu aku duduk sendiri di depan rumah, memandang hutan. Aku teringat ibuku, diamnya, pilihannya. Dan aku sadar, aku tidak mengkhianatinya. Aku melanjutkannya dengan cara yang berbeda. Jejak masa lalu memang tak bisa dihapus, tapi ia bisa diarahkan. Dan untuk pertama kalinya, aku menantikan hari esok tanpa rasa takut. Sejak pertemuan adat itu, Jaya berubah. Setidaknya di permukaan. Ia lebih banyak mendengar, jarang memotong pembicaraan, dan tak lagi memanggilku dengan nada perintah. Orang-orang memperhatikannya. Aku juga. Namun perubahan paling sulit bukanlah sikap,
melainkan godaan untuk kembali menjadi diri lama. Suatu sore, seorang lelaki datang diam-diam. Aku mengenalnya, orang luar yang dulu ditolak. Ia tidak masuk kampung, hanya menunggu di batas jalan setapak. Jaya keluar menemuinya. Aku tidak mengikuti, tapi aku melihat dari kejauhan. Mereka berbicara lama. Malamnya Jaya duduk gelisah. Aku tahu ada sesuatu yang belum ia katakan. Mereka menawarkan jalan lain. Akhirnya ia berkata, "Bukan tanah adat, hanya jalur kecil, uangnya besar." Aku menatapnya, tidak marah, tidak terkejut. "Dan kamu tergoda," kataku pelan. Ia mengangguk. Aku ingin membuktikan aku masih berguna. Kata berguna itu menusuk. Dulu, itulah kata yang ia pakai untuk menilai orang lain, termasuk aku. "Kamu ingin berguna untuk siapa?" tanyaku. "Untuk mereka atau untuk dirimu yang baru?" Ia terdiam lama. Api tungku memantulkan bayangan wajahnya yang terbelah antara masa lalu dan masa depan. "Aku takut," katanya jujur. "Kalau aku menolak lagi, aku tak punya apa-apa." Aku mendekat. "Kamu punya dirimu sendiri, tapi itu hanya cukup kalau kamu berani." Malam itu ia tidak tidur. Pagi-pagi sekali ia pergi. Aku tidak menahannya. Aku tahu pilihan yang diwakilkan tidak pernah bertahan. Menjelang siang kabar datang. Jaya menolak tawaran itu, tidak dengan marah, tidak dengan pidato. Ia hanya berkata, "Tidak." Keputusan sederhana, tapi berat. Saat ia pulang, wajahnya lelah, tapi matanya jernih. "Aku kehilangan kesempatan," katanya. Aku tersenyum tipis. "Atau kamu menyelamatkan dirimu?" Ia duduk di sampingku, sejajar. Tidak ada perayaan. Tidak ada pelukan dramatis. Hanya keheningan yang tidak lagi penuh ketakutan. Dan aku tahu, godaan akan selalu datang. Tapi hari ini ia memilih dengan kakinya sendiri. Penolakan Jaya tidak membawa tepuk tangan, ia membawa sepi. Beberapa pekerjaan yang biasa datang padanya berhenti. Orang-orang luar tak lagi menitip pesan. Bahkan sebagian warga kampung mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena takut ikut tersisih. Aku merasakannya saat persediaan beras menipis. Kami tidak kelaparan, tapi juga tidak berlebih. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat Jaya menghitung dengan wajah cemas. Dulu, ia tak pernah memikirkan itu. Semua seakan datang sendiri. "Kita harus mengurangi," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku bisa menenun lebih banyak. Dan aku melakukannya. Setiap pagi hingga sore, tanganku bergerak tanpa henti. Kain-kain itu tidak mewah, tapi jujur. Perlahan, perempuan-perempuan lain ikut datang. Duduk bersamaku, tanpa rapat, tanpa pengumuman. Dari tenunan, percakapan mengalir. Dari percakapan, kepercayaan kembali tumbuh. Suatu hari seorang tetua perempuan berkata, "Kamu tidak seperti ibumu." Aku terdiam. "Kamu berbicara," lanjutnya. Dan itu tidak salah. Kalimat itu menenangkan luka yang bahkan belum sempat kusebut. Sementara itu, Jaya mulai membantu di ladang. Tangannya kaku, punggungnya pegal, tapi ia tidak mengeluh. Beberapa lelaki melihatnya dengan heran. Mantan perantara kini berkotor tanah. Di malam hari ia berkata lirih, "Dulu aku pikir kehormatan itu suara. Sekarang aku tahu, itu kerja." Aku tersenyum. Bukan bahagia besar, tapi rasa cukup. Namun di balik ketenangan itu, Aki Rangga datang membawa kabar. "Ada yang mencari Inah," katanya. "Orang lama dari luar." Dadaku menegang. Masa lalu ibuku yang mulai terbuka ternyata belum selesai. Dan aku tahu, ujian berikutnya tidak akan datang lewat Jaya, tapi lewat darah yang mengalir di tubuhku sendiri. Jika kamu mau melanjut, episode 11 akan berisi kemunculan orang yang mengenal masa lalu Inah, rahasia besar yang selama ini disembunyikan, atau pilihan berat yang harus diambil Sari sendiri. Ia datang menjelang senja. Tidak masuk kampung, hanya berdiri di batas jalan, seperti seseorang yang tahu dirinya tak sepenuhnya diterima. Usianya sekitar 50, wajahnya keras oleh panas dan perjalanan panjang. Namanya disebut pelan oleh Aki Rangga, Wira. Aku tidak mengenalnya. Tapi saat ia menatapku, matanya bergetar. Seolah melihat seseorang yang lama ia tunggu, tapi juga ia takuti. "Kamu anak Inah," katanya tanpa bertanya. Aku mengangguk. Jantungku berdetak cepat, tapi kakiku tetap menapak. "Aku datang membawa penyesalan," lanjutnya, "dan utang." Kami duduk berjauhan. Jaya memilih tidak ikut campur. Untuk pertama kalinya, cerita ini memang bukan miliknya. Wira mulai bercerita.
Dulu, saat konflik tanah hampir meledak, dialah yang membawa dokumen dan janji palsu dari luar. Ia mengira akan mendapat keuntungan. Tapi justru ibuku yang berdiri menghadangnya. Bukan dengan amarah, melainkan dengan pilihan. Inah bisa saja menyerahkan semuanya, katanya lirih. Tapi dia memilih menyelamatkan kampung dan menjadikan aku orang yang gagal. Aku menatapnya. Ibuku tidak menjatuhkanmu, kataku tenang. Kamu jatuh oleh pilihanmu sendiri. Kata-kataku membuatnya menunduk. Ia menyerahkan sebuah kain tua berisi kertas lusuh, bukti lama, nama-nama, tanda tangan. Aku tidak minta maaf untuk diterima, katanya. Aku hanya ingin kebenaran kembali ke tempatnya. Nih aku menerima kain itu. Beratnya bukan pada kertas, tapi pada warisan. Malam itu aku tidak tidur. Aku membaca nama ibuku berkali-kali. Tulisan tangannya. Keputusan-keputusan sunyi yang dulu tak pernah ia ceritakan. Pagi harinya, aku memanggil Jaya. Ada hal yang harus aku lakukan sendiri, kataku. Ia mengangguk, tidak bertanya, tidak menahan. Dan saat aku melangkah menuju balai bambu membawa kain tua itu, aku sadar, aku tidak lagi berjalan sebagai anak yang mewarisi diam, tapi sebagai perempuan yang memilih bersuara. Jika kamu ingin lanjut, episode 12 bisa berisi pengungkapan besar di balai adat, Sari berdiri sendiri tanpa perlindungan siapapun, atau konsekuensi berat dari kebenaran. Balai bambu terasa lebih sempit pagi itu. Orang-orang datang bukan karena dipanggil, melainkan karena firasat. Kabar bahwa aku membawa sesuatu tentang Inah menyebar lebih cepat dari langkah kaki. Aku berdiri di tengah, memegang kain tua itu. Tanganku dingin, tapi hatiku tidak goyah. Aku tidak datang untuk membuka luka, kataku memulai. Tapi luka yang ditutup terlalu lama akan membusuk. Aku membuka kain itu perlahan. Kertas-kertas lusuh, tanda tangan, catatan perjalanan. Semua menjadi saksi bisu keputusan yang pernah menyelamatkan kampung, tapi juga mengorbankan satu nama. Ibuku. Beberapa tetua menunduk. Mereka mengenali tulisan itu. Mengenali kesepakatan sunyi yang dulu dibuat demi ketenangan bersama. Aki Rangga berdiri. Suaranya berat. Inah diminta diam agar api tidak membesar. Itu keputusan kami. Aku tidak menyalahkan, jawabku. Tapi aku tidak akan melanjutkan diam itu. Hening panjang menyelimuti ruangan. Tidak ada teriakan, tidak ada bantahan. Karena kebenaran yang disampaikan tanpa amarah sulit untuk diserang. Seorang tetua bertanya pelan, "Apa yang kamu inginkan sekarang?" Aku menggeleng. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin nama ibuku tidak lagi dibisikkan seperti kesalahan. Kalimat itu mematahkan sesuatu. Bukan aturan, tapi rasa bersalah yang lama dipelihara. Keputusan diambil tanpa sorak. Nama Inah disebut kembali sebagai penjaga amanah, bukan bayangan. Tidak ada penghargaan, tidak ada upacara, tapi ada pengakuan. Saat aku keluar balai, kakiku terasa ringan. Jaya menungguku di kejauhan. Ia tidak bertanya hasilnya. Ia hanya berjalan di sampingku. "Kamu berani," katanya. Aku menggeleng. Aku hanya tidak mau mewariskan ketakutan. Namun aku tahu, setiap kebenaran membawa konsekuensi. Beberapa orang akan menjauh, beberapa akan menyimpan luka baru. Dan malam itu, saat aku duduk sendiri, aku sadar. Perjalanan ini belum selesai. Kebenaran sudah bicara. Sekarang aku harus hidup dengannya. Pengakuan tentang ibuku tidak membawa damai seketika. Justru sunyi yang datang lebih dulu. Beberapa orang mulai menyapaku dengan hormat yang canggung. Beberapa lainnya memilih menghindar. Seolah keberanianku adalah cermin yang terlalu jujur untuk mereka tatap. Aku merasakannya di pasar kecil, di sungai, di jalan setapak. Tidak ada yang memusuhiku secara terbuka, tapi jarak tercipta, dan jarak seringkali lebih menyakitkan daripada penolakan. Jaya juga merasakannya. Seorang lelaki yang dulu sering duduk bersamanya kini berkata dingin, "Kamu berubah sejak istrimu bicara terlalu banyak." Jaya tidak membalas. Ia pulang dengan wajah tertutup. Malam itu ia berkata lirih, "Mungkin mereka benar." Aku menatapnya lama. "Kalau aku diam lagi, apakah kamu akan kembali dihormati?" Ia terdiam. Kalau jawabannya iya, lanjutku, maka hormat itu tidak pernah pantas. Kata-kataku keras, tapi jujur. Dan kejujuran memang tidak selalu hangat. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan muda datang menemuiku diam-diam. Ia menangis. Katanya, ia sering direndahkan suaminya,
tapi tak pernah berani bicara. "Kalau kamu bisa berdiri," katanya, "mungkin aku juga bisa." Dadaku bergetar. Aku tidak pernah berniat menjadi contoh. Aku hanya ingin utuh. Namun sejak hari itu, perempuan-perempuan mulai duduk bersamaku lebih sering. Tidak membicarakan adat besar, hanya cerita kecil, tentang lelah, tentang takut, tentang ingin dihargai. Jaya melihat itu dari jauh. Suatu malam ia berkata, "Aku dulu takut kamu bicara karena aku takut kehilangan tempatku." Aku menatapnya. "Dan sekarang?" "Aku takut," katanya jujur. "Tapi aku tidak ingin kamu berhenti." Kalimat itu bukan penebusan, tapi langkah. Di tengah sunyi dan jarak, aku belajar satu hal. Kejujuran memang memisahkan. Tapi ia juga mempertemukan orang-orang yang selama ini sendirian. Dan aku tahu, perjalananku belum berakhir. Tapi aku tidak lagi berjalan sendiri. Jika kamu ingin lanjut, episode 14 akan berisi. Perubahan yang pelan seringkali membuat orang gelisah, dan kegelisahan, jika dibiarkan, mencari alasan untuk meledak. Isu itu datang tanpa undangan. Akan ada penataan ulang peran di kampung. Bukan hanya soal tanah atau orang luar, tapi tentang arah hidup bersama. Nama-nama lama dipertimbangkan ulang, termasuk Jaya, termasuk aku, meski aku tak pernah meminta. Beberapa tetua mendatangiku. "Kamu punya pengaruh," kata salah satu dari mereka. "Kami ingin kamu terlibat lebih jauh." Aku menghela napas. Inilah yang sejak awal ku tahu akan datang. Saat seseorang bicara jujur, orang lain akan mendorongnya bicara lebih banyak, kadang melebihi yang ia sanggupi. "Aku ingin hidup," jawabku tenang, "bukan memimpin." Jawaban itu mengecewakan sebagian dari mereka. Aku bisa melihatnya. Tapi aku tidak menyesal. Aku tidak ingin mengganti satu beban dengan beban lain yang lebih besar hanya demi pengakuan. Di rumah Jaya gelisah. "Kalau kamu menolak, mereka akan bilang kamu lari." "Aku tidak lari," kataku. "Aku memilih." Ia terdiam, lalu bertanya dengan suara rendah, "Kalau suatu hari aku harus pergi dari peran ini, apakah kamu akan tetap tinggal bersamaku?" Pertanyaan itu berat. Aku tidak menjawab cepat. "Aku akan tinggal," kataku akhirnya, "selama kita berjalan ke arah yang sama." Beberapa hari kemudian, keputusan kampung diumumkan. Peran Jaya akan digantikan secara bertahap. Tidak sebagai hukuman, tapi sebagai penataan. Sebagian orang kecewa, sebagian lega. Jaya menerima keputusan itu tanpa protes. Aku melihat sesuatu di wajahnya, kehilangan, tapi juga kelegaan. Malam itu kami duduk lama tanpa bicara. Akhirnya ia berkata, "Aku tidak lagi tahu siapa aku di mata orang." Aku menatapnya lembut. "Mungkin sekarang kamu bisa tahu siapa kamu tanpa mata orang lain." Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Di persimpangan yang tidak ramai itu, aku menyadari, hidup tidak selalu meminta kita memilih antara benar dan salah. Kadang, ia hanya meminta kita jujur pada batas diri. Dan aku telah memilih, bukan jalan yang paling terang, tapi yang paling jujur. Hari-hari setelah keputusan kampung terasa aneh. Tidak ada konflik besar. Tidak ada suara keras. Justru itulah yang membuatku gelisah. Jaya kini bangun pagi untuk ke ladang seperti kebanyakan lelaki lain. Tidak ada orang yang menunggunya untuk dimintai pendapat. Tidak ada tamu luar. Namanya perlahan menghilang dari percakapan kampung, dan aku melihat bagaimana itu melukainya. Suatu sore, ia duduk lama menatap hutan tanpa berkata apa-apa. Aku duduk di sampingnya. "Kamu menyesal?" tanyaku akhirnya. Ida menggeleng. "Aku menyesal baru belajar sekarang." Aku diam, karena penyesalan yang jujur tidak perlu dihibur. Malam itu, ia berkata sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. "Dulu aku merasa besar karena orang lain kecil," katanya pelan. "Sekarang aku kecil, tapi rasanya lebih benar." Kata-kata itu membuat dadaku hangat sekaligus perih. Perubahan memang nyata, tapi bekas luka tidak serta-merta hilang. Di sisi lain, perempuan-perempuan kampung semakin sering datang. Mereka tidak lagi hanya menenun. Mereka bertanya, berdiskusi, bahkan berani tidak setuju satu sama lain. Aku tidak memimpin. Aku hanya duduk bersama. Tapi ternyata, kebersamaan itu cukup. Namun suatu pagi, Aki Rangga datang dengan kabar yang membuatku terdiam. "Ada usulan," katanya hati-hati. "Agar kamu dan Jaya pindah ke wilayah pinggir. Bukan pengusiran, tapi agar kampung kembali tenang." Aku mengangguk. Aku sudah menduga, setiap perubahan butuh jarak agar bisa diterima. Saat aku menyampaikan itu pada Jaya, ia tidak marah. "Mungkin ini saatnya," katanya.
Kita hidup tanpa beban nama. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat keputusan yang lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Kamu yakin, tanyaku? Ia mengangguk. Aku ingin hidup sebagai suamimu, bukan bayangan siapapun. Malam itu aku mengemas sedikit barang. Tidak banyak yang kami miliki, tapi rasanya cukup. Di keheningan itu, aku sadar, aku tidak kalah. Aku juga tidak menang. Aku hanya memilih hidup yang tidak lagi memaksaku diam atau berteriak. Dan mungkin itu sudah lebih dari cukup. Kami pindah saat pagi masih basah oleh embun. Tidak ada upacara, tidak ada tangisan. Beberapa orang mengantar sampai batas jalan setapak, lalu berhenti. Selebihnya kami berjalan sendiri. Rumah baru kami sederhana, di pinggir wilayah, dekat ladang dan sungai kecil. Tidak strategis, tidak ramai, tapi cukup. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa diawasi oleh harapan siapapun. Hari-hari kami berjalan pelan. Jaya bekerja di ladang, aku menenun dan menanam. Tidak ada peran besar, tidak ada nama yang dibicarakan. Hanya pekerjaan yang harus selesai sebelum matahari turun. Suatu sore Jaya berkata sambil memandang langit, "Dulu aku takut kehilangan segalanya. Ternyata yang hilang hanya kesombonganku." Aku tersenyum kecil. Dan aku takut bicara, ternyata yang hilang hanya ketakutanku. Kami tertawa pelan, bukan tawa lega, tapi tawa yang berdamai. Sesekali, perempuan-perempuan kampung datang berkunjung. Mereka duduk, menenun, berbagi cerita. Tidak ada yang menyebutku pemimpin. Tidak ada yang memintaku jadi apa-apa. Dan justru disitulah aku merasa utuh. Tentang ibuku, Inah, namanya kini disebut tanpa bisik. Tidak diagungkan, tidak disembunyikan, cukup dikenang sebagai perempuan yang memilih diam demi banyak orang. Dan aku, anaknya, memilih bicara agar diam itu tidak diwariskan. Suatu malam Jaya berkata, "Terima kasih karena tidak meninggalkanku saat aku belum layak dipertahankan." Aku menatapnya lama. Terima kasih karena akhirnya belajar berdiri sejajar. Di bawah langit hutan yang sama, kami bukan lagi orang penting. Tapi kami jujur. Dan kejujuran, aku belajar, adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Aku pernah dihina di depan semua orang. Pernah dianggap pembantu. Pernah diminta diam demi ketenangan. Tapi hari ini, aku hidup tanpa perlu membuktikan apapun. Dan itulah kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Tamat!